Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah Banking Securities. Jadi pada pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama, kita akan masuk ke tahap introduction atau perkenalan terhadap mata kuliah Banking Securities. Kemudian nantinya saya juga akan sedikit menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester kita, apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Kemudian yang terakhir nanti akan ada pembagian kelompok untuk adik-adik mahasiswa. Untuk identitas dosen, jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama lengkap saya Muhammad Muhajir Amini. Adik-adik mahasiswa di sini bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Muhajir atau Pak Muhajir. Tempat tanggal lahir saya di Mataram, 28 Juli 1990. Untuk alamat rumah di Jalan Danau Buyan nomor 6 Bumi Pagutan Permai. Untuk status, alhamdulillah sudah menikah. Untuk riwayat perkuliahan, saya melanjutkan studi S1 saya pada Prodi Manajemen Keuangan Islam di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Taskia Bogor. Ini pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya atau studi pasca sarjana saya pada Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 sampai 2017. Kemudian untuk nomor handphone, saya yakin ada beberapa adik-adik mahasiswa di sini yang sudah menyimpan nomor handphone saya Telkomsel. Mohon menggantinya dengan nomor handphone yang XL yang ada di slide ini, karena memang nomor XL saya yang ini memang saya khususkan untuk berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa. 0877 0546 0175. Ini sudah termasuk dalam akun WhatsApp saya yang ada di WhatsApp group. Untuk Facebook, sesuai dengan nama saya Muhammad Muhajir Amini. Untuk selanjutnya, kita masuk ke deskripsi dari mata kuliah. Jadi, Banking Securities ini adalah studi yang menerangkan tentang semua jenis sekuritas yang ada pada lembaga keuangan, meliputi karakteristik dari macam-macam sekuritas, keuntungan, dan kerugian sesuai dengan fungsi sekuritas. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana mekanisme atau alur kerja dari masing-masing sekuritas yang terdapat di Indonesia. Jadi yang paling populer, mungkin sering adik-adik mahasiswa di sini dengar ada sekuritas yang namanya saham dengan obligasi. Nah, di situ termasuk ke dalam sekuritas yang akan kita pelajari atau sekuritas yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Namun ada beberapa juga sekuritas-sekuritas lainnya yang biasanya atau yang memang khusus ada di bank atau di industri perbankan. Contohnya seperti sertifikat deposito bank. Nah, itu termasuk ke dalam sekuritas. Sementara kalau saham dan obligasi memang sekuritas, tapi biasanya diperdagangkan di pasar modal. Di pasar modal, baik itu di pasar modal Indonesia maupun di pasar modal yang ada di luar negeri. Sementara kalau banking securities ini biasanya hanya diperdagangkan di bank saja, di lembaga keuangan bank. Dan ada beberapa sekuritas lainnya yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah ini. Untuk materi perkuliahan, jadi sini saya sudah membagi dua materi perkuliahan. Ada materi perkuliahan yang sebelum UTS, kemudian ada juga materi kuliah yang setelah UTS. Jadi sebelum UTS kita akan membahas tentang konsep dasar sekuritas. Di sini kita akan mempelajari definisi dari sekuritas itu, kemudian pembagiannya dan lain-lain yang bisa adik-adik mahasiswa bahas. Di sini saya sudah langsung mengkelompokkan atau menugaskan kepada kelompok 1. Kemudian untuk jenis sekuritas yang ada di dalam KUHD. KUHD itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ini tugas dari kelompok 2. Kemudian jenis sekuritas di luar KUHD. Ini tugas dari kelompok 3. Kemudian jenis sekuritas jangka panjang, ini tugas kelompok 4. Kemudian jenis sekuritas jangka pendek, ini kelompok 5. Mohon maaf. Kemudian ada juga sekuritas turunan atau sekuritas derivatif. Ini tugas dari kelompok 6 untuk membahasnya. Kemudian untuk setelah UTS ada beberapa materi perkuliahan yang setelah UTS. Yang pertama adalah perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas ini adalah perusahaan yang memang menyalurkan menjadi distributor atau menjadi lembaga mediasi antara perusahaan yang mengeluarkan sekuritas dengan investor. Contohnya yang ada di instrumen sekuritas saham. Nah, biasanya kalau di saham itu kan ada
istilahnya emiten. Emiten itu perusahaan yang mengeluarkan sekuritas. Sementara ada juga lembaga keuangan yang disebut sebagai broker. Nah, broker ini yang akan kita bahas pada perusahaan sekuritas ini. Dia yang menjadi mediasi antara perusahaan emiten tadi yang mengeluarkan sekuritas dengan investor yang ada di pasar modal. Ini tugas dari kelompok 1. Kemudian pasar modal, kita juga akan bahas tentang pasar modal secara umum. Ini tugas dari kelompok 2. Kemudian kita juga akan bahas tentang pasar uang, ini tugas dari kelompok 3. Kemudian sekuritas syariah, ini tugas dari kelompok 4. Kemudian Bursa Efek Indonesia, kita akan menjelaskan atau membahas tentang Bursa Efek Indonesia itu seperti apa saja yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia, perdagangan seperti apa yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia. Sini tugas dari kelompok 5. Kemudian yang selanjutnya artikel ilmiah terkait banking securities, ini tugas dari kelompok 6. Jadi khusus untuk kelompok 6 ini yang membahas tentang artikel ilmiah, jadi saya minta kepada kelompok 6 nanti untuk mencari satu artikel yang dipublish di jurnal dan membahas tentang banking securities. Contohnya ada saham yang membahas tentang, ada artikel yang membahas tentang saham. Nah, saham itu yang nanti akan kita bahas. Artikel itu yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Artikel ilmiah terkait banking securities ini pertemuan yang terakhir. Jadi nanti adik-adik mahasiswa yang bertugas, kelompok 6 yang bertugas, akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah ini. Kalau bisa saya minta tolong cari artikel yang menggunakan bahasa Inggris. Sekalian melatih kemampuan adik-adik mahasiswa berbahasa Inggris ya. Selanjutnya untuk metode perkuliahan daring atau dalam jaringan atau online. Di sini saya menggunakan YouTube sebagai media penyajian materi. Jadi untuk YouTube nanti semua video-video termasuk video ini, video pertemuan pertama kita kali ini saya akan mengupload ke YouTube. Jadi nanti adik-adik mahasiswa tinggal melihat video ini, memutar video ini melalui gadget adik-adik mahasiswa dan mencarinya di YouTube ya. Nanti saya akan sertakan juga link YouTube-nya pada Google Classroom ataupun grup WhatsApp-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan Google Classroom. Kita juga akan menggunakan Google Classroom sebagai media diskusi terkait materi. Jadi setelah adik-adik mahasiswa melihat video penyajian materi saya pada YouTube, nanti adik-adik mahasiswa bisa melakukan diskusi melalui Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya menggunakan Google Form sebagai media absensi daring. Jadi nanti untuk absensinya adik-adik mahasiswa menggunakan Google Form. Adik-adik mahasiswa mengisi data-data tiap pertemuan melalui Google Form. Nanti linknya akan saya bagikan melalui Google Classroom. Kemudian untuk tugas kelompok, di sini dibagi ke dalam 6 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan 2 materi kuliah. Kemudian tugas kelompok adalah menyusun makalah, slide materi, dan memoderatori diskusi terkait materi yang sedang dibahas melalui aplikasi Google Classroom. Jadi sini tugas kelompok hanya menyusun makalah, kemudian membuat slide materi. Kemudian makalah dan slide materi itu tolong diupload nanti ke Google Classroom. Kemudian setelah mahasiswa lainnya melihat video yang sudah saya upload ke YouTube, video materi yang sudah saya upload ke YouTube, kemudian sudah melihat juga makalah adik-adik mahasiswa yang bertugas pada pertemuan tersebut dan juga slide materinya, maka kita akan melakukan diskusi. Nah, moderatornya pada diskusi kita pada pertemuan tersebut adalah kelompok yang bertugas menyusun makalah dan slide materi. Dan saya harapkan juga ketika diskusi itu mereka yang menjawab, dan kalaupun nanti saya harus melakukan atau memberikan tambahan-tambahan, nanti akan saya tambahkan jawaban dari kelompok yang bertugas pada pertemuan tersebut. Kemudian untuk daftar anggota kelompok akan disampaikan pada bagian deskripsi video YouTube ini. Jadi untuk daftar anggota kelompoknya nanti saya akan bisa dilihat di deskripsi dari video YouTube ini ya. Kemudian untuk komponen penilaian, di sini ada 4 komponen penilaian untuk tugas akhir atau penilaian akhir adik-adik mahasiswa. Di sini saya menilai kehadiran itu bobotnya 10%, kemudian tugas
tugas kelompok karena memang ada 2 tugas kelompok, tugas pertamanya 15%, kemudian tugas keduanya 15%. Untuk ujian tengah semester, bobotnya 20%, kemudian untuk ujian akhir atau ujian akhir semester, ini bobotnya 40%. Tapi mungkin itu saja untuk pertemuan pertama kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.